with no worry. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Mata Najwa Jurus Ahok Jarot. Pak Ahok, saya akan putarkan cuplikan debat Pilkada Jakarta, tapi bukan yang minggu lalu. Yang saya akan putarkan adalah Pilkada tahun 2012. Ketika itu petahananya Ketika Fauzi masih Bowo. muda saya. 5 tahun yang lalu. Fauzi Bowo, Nahrawi Ramli melawan Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama. Ketika itu pertanyaan saya selaku moderator pada debat Pilkada itu adalah soal apa rencana Jokowi Ahok untuk menata lingkungan. Kita lihat cuplikan 5 tahun yang lalu. Di Bukit Duri itu tidak harus direlokasi ke tempat yang jauh dari sana. Karena apa? Penduduk yang ada di situ itu bekerjanya dekat dari tempat tinggal. Oleh sebab itu, waktu saya berbicara dengan komunitas yang ada di sana, ada 870 kakak yang telah berbicara dengan saya, mereka sebenarnya mau digeser. Bukan digusur, digeser. Digeser kemana Pak Joko? Digeser 10 sampai 15 meter dari tempat yang ada. Kemudian tempat yang ada itu, artinya kanan kiri. Di mana spesifiknya Pak? Apakah sudah ada rencana konkret ketika Anda menjanjikan akan menggeser itu di mana? Di Bukit Duri. Di Bukit Duri. Sehingga waktu digeser itu ada di kanan 10, di kiri 10, itulah yang untuk memperlebar nanti Ciliwung. Kemudian ketika akan Pak dibuat, Jokowi, maaf, ketika digeser itu Anda akan menggusur warga yang lain dan bagaimana Anda akan memastikan pembebasan lahannya? Iya, enggak. Jadi setelah digeser, ini kan ada yang namanya digeser kemana? hunian kampung deret seperti ini. Artinya harus nantinya vertikal. Kalau yang sekarang kan rumahnya hanya satu-satu. Ini harus dibuat yang kampung deret seperti ini, tapi digeser sedikit. Tidak harus geser berkilo-kilo dari tempat yang ada. Bagaimana dengan komplikasi lahannya nanti, kepemilikannya Pak? Bagaimana dengan legalitas kepemilikan lahannya? Lahannya juga lahan kita. Yang sudah untuk bergeser lahannya pemerintah provinsi. Jangan sampai kampung ini digeser dengan pola investasi. Pak Ahok, itu 5 tahun yang lalu. Kenapa akhirnya kenyataannya di Bukit Duri berbeda dengan kampanye yang diajukan oleh Anda dan Pak Jokowi ketika itu? Jadi sebetulnya gini, kita udah kerjasama juga, udah undang berapa LSM mendesain. Jadi desainnya udah selesai. Jadi kita bikin nanti itu agak ditaruh tiang di atas sungai. Itu malah Ciliwung Merdeka yang salah satu yang gugat kami sebetulnya. Nah tapi sampai hari ini pun saya minta mau nggak masyarakat itu tanda tangan semua untuk menyetujui. Itu ada 1 triliun lebih kita mau bikin bagus kayak kampung wisata semua. Pak Jokowi kan selalu membuat tematik. Misalnya kayak kampung nelayan juga tematik, yang di Ciliwung juga tematik sungai, danau. Kita udah ada desainnya, Tanah Abang semua. Apa yang terjadi sehingga Bukit Duri tidak sesuai dengan yang dijanjikan? Masyarakatnya juga tidak bisa ketemu untuk buat. Itu pertama. Terus kedua, trasenya nggak cukup. Karena ini kan proyek dari pusat. Artinya Pak Ahok, janji Anda ketika itu bersama Pak Jokowi, janji yang tidak realistis? Oh enggak, makanya akhirnya kita janji pada mereka, kita geser 1 kantor PU kami bongkar. Jadi orang yang kampung pulau, itu kami pindahkan ke Jatinegara sebetulnya. Jadi 1 kantor PU kami bongkar, kami bangunkan kelas apartemen gitu. Nah terus yang tempat yang jauh gimana rawa bebek? Kami sadar, orang kalau tempat dia jauh dari tempat kerja, ini kan menurunkan dia punya ongkosnya naik. Nah disitulah kami keluarkan, ketika kami sadar nggak bisa melebarkan lagi, kan namanya juga proyek begitu jalan kan kita mesti ukur. Itu tanah kereta api. Bukit Duri persoalannya bukan tanah kami. Ketika saya tanyakan di debat 5 tahun lalu disebutkan tanah Pemprov. Ya. Artinya itu ketika itu memang janji yang diucapkan tidak terukur. Bukan tidak terukur. Di dalam pikiran kami yang orang kampung nih, waktu itu ya, kan kami kan kepala daerah dari kampung.
Kami selalu berpikir semua sungai-sungai itu milik kami Pemda. Ternyata semua sungai itu bukan di bawah kami. Sungai itu milik pemerintah pusat, PU pusat. Kenapa saya spesifik bertanya ini Pak Ahok? Karena saya ingat ketika Anda debat minggu lalu, Anda mengkritik pasangan yang Anda bilang berkampanye dengan tidak mengedukasi pemilih. Ya, apa bedanya ketika itu Anda dengan 5 tahun yang lalu? Kalau begitu? Bedanya apa Pak? Kalau kami jelas mengatakan Anda mesti digusur. Kami mau usahakan kalau nyata tanah negara, kami usahakan Anda tetap dekat. Karena kami juga menyadari bahwa kalau Anda tinggal jauh dari lokasi yang semula, kamu akan kena biaya ongkos yang mahal. Makanya untuk mengkompensasi tidak semua bisa ditampung di Jatinegara, kami menggratiskan seluruh angkutan bus kepada orang yang tinggal di rumah susun. Jadi ini kompensasinya. Yang berat kan ongkos transport gitu loh. Baik. Nah kalau yang pasangan sekarang kan beda. Nggak perlu ada penggusuran katanya. Malah dia bilang mau bikin apung gitu loh. Bikin apung juga mesti bikin hidrolik. Kamu kalau bikin hidrolik di bawah apung ini ya, mesti tancap pondasi juga kan. Ini mesti bongkar juga. Makanya saya juga bingung kalau jadi itu beda ketika dulu kampanye 5 tahun lalu itu beda. Kami kan tidak membohongin. Kami mengatakan logikanya kalau ada tanah negara, kami akan pakai membangun rumah susun terdekat yang dibongkar. Dan ketika kami temukan ada tanah kami milik kantor PU, kami bongkar, kami bangun yang apartemen. Jelas di Kampung Duri, di Bukit Duri, Kampung Deret tidak akan terrealisasi sampai sekarang. Nggak mungkin bisa lupakan itu. Bukit Duri karena tanahnya punya kereta api. Sesuatu yang seharusnya ketika dijanjikan diketahui. Kami kan tidak tahu. Kami hanya berpikir semua sungai, semua tanah Jakarta punya kami. Karena kami juga berpikir masa tanah gitu besar kereta api biarin. Ternyata baru kami sadar setelah kami masuk, Jakarta ini banyak sekali tanah-tanah yang diduduki itu milik kereta api sebetulnya. Saya ingin kasih kesempatan Pak Jarod, Anda mau menambahkan? Kalau Anda melihat tadi, mendengar Pak Jokowi mengatakan begini itu, dan persepsi yang timbul ingkar janji. Begini, kita tunjukkan aja. Persepsi yang timbul dan itu disebutkan. Oh nggak apa-apa. Dan itu disebutkan oleh banyak orang. Ya, ini contoh. Masa hidupnya seperti ini? Ya nggak? Ini contoh kehidupannya. Ini real. Kemudian kita bangun seperti ini. Yang bener aja. Apakah 5 tahun yang lalu ingkar janji atau tidak? Kita tidak pernah ngomong bahwa kami tidak akan menggeser. Kita tidak akan membongkar. Jadi kalau kalimat Pak Jokowi sih menggeser, menggusur bukan menggeser. Masih ingat sekali. Kalimatnya seperti itu. Enggak betul. Saya katakan, saya tidak menyangkal yang Pak Jokowi sampaikan. Pak Jokowi punya konsep, kalau bisa sungai digeser kiri kanan, udah cukup, kita bangun. Baik. Hanya yang terjadi waktu kita mau geser, trase yang diajukan dari pusat itu lebih lebar. Dan tanah yang kami kira tanah kami, tanah-tanah sepanjang Bukit Duri itu ternyata tanah kereta api. Baik. Nah sama misalnya Kampung Pulo. Ternyata kami geser Kampung Pulo, kami tawarkan pada masyarakat. Mau nggak kita bangun rumah susun 1,5 kali? Kamu punya tanah 100 meter, dapat apartemen 150. Sekarang saya naikkan sampai 2,5 kali. Nggak ketemu mereka. Makanya kita akhirnya korbankan satu kantor PU. Ya, seperti yang tadi Anda sebutkan. Jadi jadilah apartemen Jatinegara itu sebetulnya. Selain isu penggusuran, kemudian juga isu Kampung Deret yang kerap kemudian diingatkan lagi oleh orang, termasuk oleh lawan-lawan politik Anda Pak Ahok. Yang kerap juga dilontarkan oleh lawan-lawan politik adalah Pak Ahok itu, saya juga tanya ke Pak Jarod, Pak Ahok itu tegas ke bawah tapi tumpul ke atas. Anda disebutkan dekat dengan pengusaha dan konglomerat. Itu kemudian yang kerap digaungkan. Saya ingin minta klarifikasi di momen ini. Makanya aku jelasin aja. Ini kan ke saya nih Mas, biar aku jelasin. Makanya kadang enggak, saya sih bersyukur ya. Saya bersyukur banget ikut acara ini. Jadi banyak sekali fitnah-fitnah itu bisa saya jelasin. Dan nggak pakai batas waktu lagi. Kalau debat kan 1 menit. Kalau harus break harus ada batas waktu, tapi lebih leluasa. Tapi saya juga bisa mencecar Anda kalau Anda menjawabnya tidak memuaskan, Pak Ahok. Sangat jelas. Siapa bilang saya tumpul ke atas? Saya setahun lebih jadi gubernur saja, saya dapat kontribusi tambahan KLB itu 3,8 triliun. Kita menagih kepada pengembang yang mempunyai hutang kewajiban itu ratusan miliar. Hampir tiap hari saya tanda tangan setuju dia bayar. Jadi sebetulnya saya kira pengembang juga nggak suka sama saya. Cuma kan lawan seolah-olah saya
nekan ke bawah. Nah sekarang saya mau tanya, saya nekan ke bawah mana? Kita kasih 2,5 triliun loh untuk 672 ribu anak untuk sekolah. Ya kan, kita lihat ya, kasih rumah. Coba kita lihat, sejak kapan dikasih bus sekolah gratis, dijemput. Jadi itu kan cuma cara memfitnah. Supaya kasih kesan, saya itu misalnya kayak Kampung Deret, aku jelasin ya. Kampung Deret tuh kita banyak sekali loh bangun. Kalau nggak salah itu ada 20-70 lokasi. Misalnya Anda bisa lihat di Petogokan. Petogokan kita kasih sertifikat. Kita bisa kasih Karena lagi. bukan lahan negara tadi. Lahan negara. Tapi bukan jalur hijau. Bukan atau jalur apa? hijau. Oke, jadi syaratnya itu lahan negara pun Jadi tak apa-apa, gini, bukan jalur hijau. Petogokan ceritanya ya. Pak Ahok, saya tidak ada waktu untuk Petogokan karena saya masih ya mau kejar Anda soal itu, kedekatan Anda, tudingan kedekatan Anda dengan Ya pengusaha. makanya. Begini, Ya Pak. udah kejar aja deh biar enak. Tapi dari kejar dagu kau tangkap loh. Jangan ditangkap. Pak Ahok, Ya. karena ini momen untuk klarifikasi dan saya harap Anda mau menjawab. Baru-baru ini beredar potongan video Anda tanda tangan dengan, saya ada catatannya, video penandatanganan kontribusi tambahan dengan Arisman Wijaya yang kini jadi pesakitan KPK. Ada peristiwanya 4 April 2014 di Balai Kota, ada cuplikan pernyataan Anda. Kalau ini diberesin 2017 tidak usah kasih duit kita kampanye. Iya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Pertama, yang nyebarkan fitnah itu juga mesti cerdas. Emangnya dia pakai kamera tersembunyi dapatin rekaman saya? Itu kan rekaman resmi dari upload YouTube Pemda. Itu pertama ya. Jadi itu video kami keluarkan. Terus kenapa saya bicara seperti itu? Podomoro termasuk salah satu pengembang besar yang memiliki banyak kewajiban termasuk kontribusi tambahan kepada Pemda DKI. Dan saya punya pikiran hampir semua pengembang kenapa berpikir gubernur, wakil gubernur takut menagih hutang. Karena ujung-ujungnya begitu dekat pilkada, pasti mau minta bantuan uang untuk kampanye kan. Nah kalau saya kan dari kampanye rakyat aja kelebihan duit sampai saya stop, tolong duitnya udah cukup. Makanya saya bilang ke Pak Arisman, Pak Arisman, yang penting kamu bayar ini, kontribusi ini. Karena kalau kamu begitu bayar, kan saya kan pembangunan fisik tanpa pakai APBD. Soal saya kampanye mah, kamu gak usah kasih duit saya deh. Jadi itu maksudnya bercanda, Anda bercanda. Bukan bercanda gitu? dong. Serius Anda bilang? Aku sampaikan pada mereka. Tidak usah kasih saya duit kampanye? Iya, karena saya memang gak butuh duit konglomerat kampanye. Saya pakai duit recehan rakyat. Dan pada waktu itu ya, baik. Dengar dulu, pada waktu itu saya ngerti pikiran pengusaha atau enggak. Mana ada sih sejarah orang mau jadi gubernur, wakil gubernur DKI, ngumpulin duit dari rakyat, datang foto bayar, datang ke Lembang gesek. Itu dulu orang gak kepikir tau gak? Nah kayak aku buktiin di 2016-17 ini bener. Baik. Malahan tau gak, kita stop. Kelebihan duitnya. Kelebihan duitnya? Kelebihan, saya udah takut. Saya takut tanggung jawabnya gak enak. Pak Nana gini loh, kami itu prihatin. Pak Basuki ini juga dimusuhi oleh para pengembang itu karena sangat tegas. Untuk memaksa mereka memenuhi kewajiban kontribusi itu. Entah itu bangun rusun, entah itu bangun Jadi jembatan. menurut Anda Pak Jarod, Pak Ahok justru dimusuhi, bukan disukai? Dimusuhi, karena ketegasannya yang luar biasa itu. Kita akan justru berpihak kepada masyarakat miskin. Gitu. Dana, laporan yang saya terima. Buktinya ada yang masuk penjara toh. Iya. Penjara bisik-bisik itu kan. Laporan yang saya terima dana Basuki dan Jarod 48 miliar laporan terakhir. Terakhir tutup setelah 60, pariwara 60 miliar. Dari mana itu 60 miliar 60. setelah pariwara? Kita akan lihat. Dipersembahkan oleh